Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang topik ekologi. Adapun outline pembahasannya. Selanjutnya pendahuluan. Pengertian ekologi merupakan salah satu komponen dalam sistem pengolahan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan kompleks lainnya untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Menurut bahasa Yunani, oikos yaitu rumah, logos yaitu ilmu. Ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Sejarah kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa pakar dalam biologi pada abad ke-18-19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian masuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya Antonio van Leeuwenhoek yang terkenal sebagai pioner penggunaan mikroskop, juga pioner dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Bahkan jauh sebelumnya, Aristoteles dan para filosof Yunani telah menulis beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi. Next. Ada ruang lingkup. Ekologi terbagi menjadi 3 pokok bahasan tingkat-tingkat organisasi ekosistem yang terdiri dari ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Kedua, jenis lingkungan atau habitatnya. Ketiga, penerapan asas dasar ekologi. Ekologi memiliki sistem dalam kompleksitas penyusunan yang saling terkait dan membentuk proses ekologi. Proses ekologi adalah berlangsungnya proses hubungan antara organisme dan lingkungannya. Banyak proses yang terjadi selama berlangsungnya hubungan tersebut, mulai dari proses untuk mempertahankan diri, proses perkembangbiakan, dan proses penyesuaian diri. Selanjutnya merupakan kedudukan dan perkembangan ekologi. Ekologi merupakan bagian dasar dari biologi. Selain itu, ekologi juga sejajar dengan bagian dasar yang lain seperti biologi molekuler, biologi perkembangan, genetika, fisiologi, dan morfologi. Ekologi ini mengalami perkembangan jalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Lambat laun juga, bidang ilmu penelitian ekologi ini tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi penelitian juga akan meluas sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Selain itu, ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan ini mempergunakan konsep model lingkaran, seperti yang terlihat di gambar samping. Lingkaran ini melukiskan proses rumah tangga lingkungan yang biasanya dikenal dengan lingkaran energi, materi, dan informasi. Nah, dalam proses tersebut ini dikenal dua golongan, yaitu golongan produsen dan juga golongan konsumen. Nah, selama proses aliran energi dan materi ini tidak terganggu, selama itu pula tata lingkungan tetap dalam keseimbangan ekologis. Nah, di dalam gambar ini juga menunjukkan bahwa ilmu ekologi ini melihatkan perhatiannya pada pengaliran energi, materi, dan informasi. Jadi pada gambar tersebut itu tampak adanya hubungan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungannya. Selain itu, ilmu ekologi pada awalnya ini merupakan suatu pengetahuan umum dan hanya mempelajari hubungan lingkungan secara individual atas dasar fisiologi. Pada waktu itu juga, khususnya dari kalangan ilmu alam, kurang menaruh perhatian pada berbagai ilmu yang sifatnya umum, tetapi orang lebih banyak mengarahkan perkembangan ilmu ke arah spesialisasi. Walaupun begitu, ilmu ekologi ini jika dibandingkan dengan ilmu lain, terutama ekonomi dan politik, kurang memadai, namun ekologi ini terus berkembang. Sebagai bukti bahwa ilmu ekologi ini dapat terus berkembang, biasanya itu dilihat
ke bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. Next. Selanjutnya ialah kaitan ekologi dengan ilmu lainnya, yaitu ilmu lingkungan. Next. Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti kimia, fisika, geologi, klimatologi, dan klimatologi. Untuk pembahasannya, ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan timbal balik tersebut. Keterkaitan antara organisme dan lingkungan diawali dengan pemahaman tentang organisme itu sendiri. Organisme itu terdiri dari sistem-sistem biologik yang berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing. Sistem-sistem ini berjenjang mulai dari molekul biologi hingga organ, sistem organ, dan selanjutnya populasi komunitas hingga ekosistem. Ekologi merupakan metode pendekatan menggunakan metode pendekatan secara menyeluruh pada komponen-komponen yang berkaitan dalam suatu sistem dan berkisar pada ruang lingkup ekologi, yakni pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Next. Persamaan keduanya terletak pada aspek-aspek lingkungan yang dipelajari, sedangkan perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan. Ilmu lingkungan mempelajari aspek-aspek lingkungan secara terpisah, sedangkan ekologi mempelajarinya sebagai satu sistem dinamik sekaligus mencermati faktor-faktor lingkungan kehidupan manusia lainnya, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ilmu-ilmu lingkungan dapat dipandang sebagai autoekologi, sedangkan ekologi meliputi autoekologi dan sinekologi. Gambar berikut mengilustrasikan ilmu lingkungan, yaitu yang berbentuk persegi, dan dinamika interaksi dalam ekologi yang berbentuk garis putus-putus. Interaksi ekologi yang dinamis di antara komponen-komponen lingkungan di dalamnya mengubah jumlah dan mutu lingkungan. Proses ekologi ini mengakibatkan upaya kelestarian lingkungan berpusat pada keseimbangan lingkungan, yakni adanya keberlanjutan interaksi antar komponen walaupun mengalami perubahan struktur dan fungsi. Ini menunjukkan bahwa ekologi tidak hanya membahas interaksi semata, tetapi juga dinamika komponen-komponen yang berinteraksi. Selanjutnya ada ekosistem. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas. Fungsi utama di dalam pemikiran atau pandangan ekologi merupakan penekanan hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat, yaitu perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Ekosistem adalah tingkat organisasi biologi yang paling baik untuk teknik-teknik analisis sistem. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem ini terdiri dari dua komponen yang berdasarkan fungsinya, ada komponen autotrofik dan komponen heterotrofik. Untuk komponen autotrofik, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari atau klorofil. Komponen heterotrofik yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya, dan bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Komponen ini meliputi herbivora, karnivora, dan dekomposer. Yang terakhir ada homeostatis ekosistem. Homeostatis ekosistem ini adalah istilah yang umumnya diterapkan kepada kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan yang tetap berada di dalam keadaan keseimbangan. Sehingga homeostatis ini menyimpulkan sebagai keseimbangan antara organisme dan lingkungan yang dapat dipertahankan oleh faktor-faktor yang tahan terhadap perubahan di dalam sistem sebagai keseluruhan. Homeostatis ini memiliki batasan yang apabila terlampaui akan mengakibatkan kerusakan.
Selanjutnya aliran energi. Adapun aliran dibagi menjadi 3 aliran energi. Yang pertama rantai makanan, yang kedua jaring makanan, yang ketiga piramida ekologi. Untuk rantai makanan yang pertama contohnya rumput yaitu sebagai produsen yang mana selanjutnya dimakan oleh belalang, selanjutnya katak sebagai konsumen 2, selanjutnya ular sebagai konsumen 3, dan yang terakhir elang sebagai konsumen 4. Adapun jaring-jaring makanan, yang pertama rumput, yaitu rumput yang dimakan belalang, adapun padi yang dimakan ayam, dan selanjutnya ada konsumen 1 yaitu ular, dan selanjutnya ada harimau dan elang, dan sebagai pengurai yaitu bakteri. Selanjutnya piramida ekologi. Piramida jumlah yaitu jenis piramida yang penyusunnya didasarkan pada satu luas tertentu atau kepadatan populasi antrofik. Yang kedua piramida biomasa, yaitu jenis piramida yang dibuat berdasarkan pada masa kering suatu organisme dari tiap tingkat trofik per satuan luas suatu area. Yang ketiga piramida energi, yaitu piramida yang didasarkan pada perhitungan jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu. Untuk selanjutnya itu energi dalam ekosistem. Dalam mengalirkan sebuah energi dalam suatu ekosistem menganut hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Untuk hukum termodinamika 1 berbunyi energi dapat diubah bentuknya ke bentuk lain tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dan untuk hukum termodinamika 2 yaitu berbunyi tidak ada proses yang terlibat dalam perubahan bentuk energi berjalan spontan, melainkan terjadi degradasi energi dari bentuk terkonsentrasi ke bentuk tersebar. Dengan artian tidak ada perubahan energi yang berjalan secara efisien. Untuk energi dimiliki oleh setiap organisme yang bermula dari energi kimia yang diperoleh dari makanannya dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak, dan lainnya. Namun, energi bermula ketika tingkatan produsen mengubah energi matahari menjadi bentuk energi potensial yang akan diteruskan kepada konsumen tingkatan 1 dan seterusnya. Energi dari masing-masing makhluk hidup mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik. Satu sama lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga membuat organisme memerlukan energi untuk mendukung keberlangsungan hidupnya, antara lain untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, bergerak, dan metabolisme yang ada dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evolusi ekosistem dan ekologi manusia. Evolusi ekosistem. Setiap ekosistem dalam suatu wilayah selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkat yang disebut dengan klimaks, di mana kondisi homeostatis telah tercapai. Perkembangan ekosistem atau lebih dikenal dengan suksesi dapat dipahami dari 3 parameter berikut. Pertama, suatu proses perkembangan komunitas yang teratur yang meliputi perubahan-perubahan dalam struktur jenis. Proses-proses komunitas dengan waktu, hal tersebut agak terarah dan karena dapat diramalkan. Yang kedua, diakibatkan oleh perubahan lingkungan fisik oleh komunitas, yakni suksesi itu dikendalikan komunitas walaupun lingkungan fisik menentukan polanya. Laju dari perubahan dan sering menetapkan batas-batas seperti misalnya seberapa jauh perkembangan itu dapat berlangsung. Yang ketiga, masalah itu memuncak dalam ekosistem yang dimantapkan dalam mana biomas maksimum dan fungsi secara simbiotik antara makhluk dipelihara persatuan arus energi yang tersedia.
Terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan kedua macam suksesi tersebut terletak pada kondisi awal. Secara sederhana, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang relatif lama. Evolusi jangka panjang dari ekosistem dibentuk oleh dua hal berikut. Pertama, kekuatan-kekuatan alogenik atau di luar, seperti perubahan iklim dan geologi. Proses-proses autogenik atau di dalam, yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan komponen-komponen hidup dari ekosistem. Lalu, ekologi manusia. Ekologi manusia adalah ilmu yang memberikan landasan analisis yang berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas-aktivitas manusia pada sistem sosial dan sistem ekologi secara sekaligus. Manusia dalam menanggapi kondisi lingkungan sejak zaman dulu hingga sekarang bersifat dinamik, mengikuti kemajuan budaya dan teknologi yang dikuasai. Pada awalnya, manusia sangat tergantung pada kondisi fisik lingkungan, determinik, kemudian mampu mengadakan seleksi atau percobaan dengan cara adaptasi. Akhirnya dikenal dengan pendekatan sistem atau ekosistem. Mereka berkombinasi menjadi pendekatan sistemik, adaptif, dan dinamik. Selanjutnya, masalah ekologi dalam lingkungan. Masalah ekologi dalam lingkungan berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lain. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah itu. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati flora dan fauna menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Next. Masalah ekologi salah satunya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu contoh pencemaran lingkungan hidup yaitu disebabkan oleh limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah yang kehadirannya pada suatu saat tentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Selain itu, secara umum adanya pencemaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama pencemaran tanah, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Untuk menangani masalah ekologi tersebut, maka menggunakan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.